Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi sapi, bismillahi kapi, bismillahi wafi, bismillahi muafi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi'i syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasadan. Al-Mukarram yang terhormat, kepada masyarakat muslim, pada saat ini saya akan berbicara tentang perjalanan umat manusia, bahwa manusia itu secara teknis ada beberapa perjalanan hidup. Itu perjalanan pertama yaitu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yaitu di alam surga Iliyin. Dari alam surga Iliyin kita diturunkan ke alam rahim perut wanita. Dari alam rahim perut wanita kita diturunkan ke alam dunia untuk bertakwa. Dari alam dunia untuk bertakwa kita diambil lagi oleh alam sakaratul maut. Setelah itu alam sakaratul maut kita pulang ke alam kubur. Dari alam kubur kita pulang lagi ke alam mahsyar. Dari sanalah alam penghisaban perjalanan hidup umat manusia dari awal pertama hidup sampai terakhir. Di sanalah perjalanan terakhirnya, yaitu alam yaumul hisab. Tapi setelah perjalanan itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abbayna ayyahmilnaha wa asbaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana dzaluman jahulun. Ya, artinya isi ayat Al-Quran itu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan ayat itu amanah kepada bumi dan langit, kepada gunung dan lautan, termasuk kepada hutan-hutan dan tumbuh-tumbuhan, bahkan juga makhluk yang lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan amanah kepada makhluk-makhluk itu dinyatakan menolak menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala membuat umat manusia yang diciptakan masih berupa ruh di surga Iliyin, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan amanah itu, manusia siap menyanggupinya. Tapi di balik penyanggupan umat manusia itu yang menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala itu, banyak manusia itu yang malas-malas, itu tidak mau menuntut ilmu. Maka itulah sistem hidup perjalanan manusia itu juga ada sistem perjalanan hidup di dunia, yaitu arakanum hibisamatun, 7 tujuan kehidupan. Yang pertama itu wajibul asli, menuntut ilmu. Setelah berhasil menuntut ilmu, kita dewasa, lalu kita mencari nafkah, bekerja, berkarya, berkreasi. Hidup yaitu mandiri. Dan yang yaitu ketiganya, setelah menuntut ilmu dan berkreasi hidup mandiri itu, yaitu yang dimaksudkan, yaitu pertama menuntut ilmu itu yaitu wajibul asli, menuntut ilmu. Yang keduanya itu mencari nafkah, itu disebutnya wajib aridi. Yang ketiganya yaitu bergaul, bersilaturahmi, yaitu ikhtilat silaturahmi. Ikhtilat silaturahmi inilah yaitu yang diartikannya bergaul, bersilaturahmi. Silat itu hubungan, rohmi yaitu kasih sayang. Jadi ikhtilat bergaul, silat hubungan, rohmi kasih sayang, itu filsafat umat manusia demi kesuksesan hidup umat manusia di bumi yang begitu indah.
Tetapi manusia banyak yang menolak bergaul bersilaturahmi, banyak konflik pertikaian akibat perbodohan manusia. Tapi manusia yang mau menurut ilmu dan berkarya bekerja mencari nafkah, itu laksanakan atau melakukan hidup istilah silaturahmi, yaitu bergaul, berhubungan, kasih sayang. Yang ketiganya, yang keempatnya yaitu wajibul tawakal tuleh hayo koyum saunu nafsi alisigni aninas, yaitu menciptakan hidup kemandirian, hidup mandiri, berdiri sendiri. Itu yang keempat. Yang kelimanya yaitu apa? Yang kelimanya yaitu wajibul taromalan nikah, yaitu ta'aruf atau taromala, dikenal pacaran atau ta'aruf, perkenalan lalu menikah. Laki-laki sama wanita, wanita sama laki-laki. Bagaimana indahnya menikah. Menikah itu kita bukan sebatas hidup bisa menuntut ilmu, bisa bekerja yang penuh pahala, juga bergaul bersilaturahmi, juga hidup mandiri penuh pahala. Menikah juga secara halal, yaitu penuh pahala. Sebagaimana laki-laki harus menikahi wanita itu harus minta izin ke kedua orang tuanya atau ke hak walinya. Kalau tidak ada orang tua dan hak wali, lalu ke hakim negara dan hakim agama. Di sanalah ada pernikahan antara laki-laki dengan perempuan dengan memakai mas kawin. Jadi mas kawinnya tidak begitu muluk-muluk bagi yang tidak mampu. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa lalu menikahkannya, yaitu mas kawinnya Nabi Adam kepada Siti Hawa itu dengan membacakan salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu pernikahan mas kawin Nabi Adam ke Siti Hawa itu langsung sah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat yang menyaksikannya. Demikian juga saat ini orang menikah itu sedasar-dasarnya dengan membacakan salawat luar biasa. Bahkan juga Siti Fatimah ketika minta mas kawinnya kepada Ali bin Abi Thalib supaya seluruh umat Rasulullah itu, umat Nabi Muhammad itu bisa masuk surga. Itu mas kawin Siti Fatimah yang dipindah kepada Ali bin Abi Thalib. Itu pun disetujui oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Siti Fatimah itu sebagai putrinya bidadari surga. Karena mas kawin yang diinginkan dari Ali bin Abi Thalib itu yaitu seluruh umat manusia, umat Nabi Muhammad masuk surga. Itu disetujui oleh Rasulullah dan diizinkan oleh Allah. Demikianlah salah satu tentang pernikahan. Ya misalnya ada kalau sekarang ada diberi cincin 1 gram, bahkan juga ada yang lebih, kendaraan atau berupa harta benda tanah rumah, bisa mas kawinnya. Laki-laki dan wanita menikah bila yang mampu. Tapi bila yang tidak mampu, yang baru dasar daripada kita berzina, bercinta di luar nikah, lebih baik menikah. Bahkan juga katanya bisa nganjuk dulu mas kawinnya, tapi harus dibayar. Soalnya kalau tidak dibayar nanti laki-laki dan wanita itu kalau masuk surga tidak akan menghirup harumnya surga. Makanya mas kawin kalau dianjuk menikah harus dibayar. Makanya minimal mas kawin itu enggak susah, malah Rasulullah pernah mengajarkan mas kawin itu cukup sebakul kurma. Makanya Rasulullah mengajarkan perkawinan yang seolah dari yang paling dasar mas kawinnya sampai yang luar biasa. Karena menikah itu ibadah. Makanya menikah itu bisa dibilang sunnah Rasul. Itulah tentang perjalanan walimatun nikah, yaitu manusia harus menikah. Bahkan juga saking indahnya menikah, bertatap mata itu kalau udah menikah berpahala, kalau tidak menikah itu dosa. Bercumbu juga, kalau menikah itu berpahala 1 ciuman 80 kali sholat. Terus pelukan 50.000 kali sholat. Hubungan bulan madunya 1 sentuhannya 100.000 kali sholat. Waduh, luar biasa kan menikah yang halal itu. Dengan misalnya sejak saya Anu bin Anu menikahi saudari putri Anu bin Anu dengan mas kawin
seperangkat alat sholat dan 1 gram emas dibayar tunai. Ya, bagaimana saksi sah itu ditugaskan antara laki-lakinya kepada hak walinya wanita dan juga dinikahkannya oleh penghulu atau kiai atau amil. Dan ada saksi, yang satu dari laki-laki, yang satu dari perempuan. Bagaimana pernikahan itu kepada saksi yang udah berpengalaman? Sah, yaitulah nikahnya indah. Bahkan bisa dari hasil pernikahan itu muncullah konsep sakinah mawaddah warahmah, ketentraman, keindahan dan kebahagiaan. Bahkan bisa bulan madu, bahkan beranak pinak, punya anak di masa depan regenerasi. Itu yang kelimanya. Yang keenamnya yaitu wajibul itanaqu ilman syariatul makhluk wa min ilman syariatullah fil halali. Jadi menganut ilmu-ilmu syariat manusia tapi tak pernah lepas dari syariat Allah yang halal, seperti tidak melaksanakan kejahatan dan kemaksiatan, yaitu tentang keduniawian yang luas, ingin berkelana keliling dunia sampai ke planet, dibebaskan bila mampu ke planet-planet antariksa ya, ke Saturnus, Neptunus, Merkurius, bulan, Pluto dan yang lain-lainnya. Itulah tentang rukun yang keenam atau tujuan hidup yang keenam. Jadi hidup berkelana, bebas tanpa batas, keliling 5 benua, 200 negara dunia, benua Asia, benua Afrika, Eropa, Amerika dan Australia. Silahkan bebas untuk hidup melaksanakan dari hidup pertama menurut ilmu sampai yang menikah. Dan hidup keenamnya bebas untuk berkelana, punya rumah tangga. Dan yang ketujuhnya yaitu wajibul itanaqu ilman hakikatul makhluk wa minal ilman hakikatullah wal Qur'anil hakim. Hadis qudsi wa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatu ilman mina awal zaman wa shola akhirul zaman. Jadi tentang 7 tujuan kehidupan ini, yang ketujuhnya yaitu menganut dan menuntut, juga memberdayakan kehidupan ilmu yang dipegang manusia secara hakikat langsung dari Tuhan, juga yang telah diciptakan oleh Tuhan, seperti hukum Al-Quran, Al-Hadis Qudsi. Bahkan juga pemecahan hadis Qudsi itu hadis Nabi Muhammad. Pemecahannya Al-Quran itu juga jumlahnya Al-Quran 30 jumlah hadis Qudsi 5.000, dan jumlahnya hadis Rasulullah, pemecahan Al-Quran hadis 120.000 hadis Rasulullah. Demikian juga ada kitabnya yang lain nabi-nabi terdahulu, yaitu kitab Injil, kitab Jabur, kitab Taurat. Di 4 kitab itu, Al-Quran, Injil, Taurat, dan Jabur, ada 1000 nama Allah. Di Al-Quran 99 asmaul husna tambah nama Allah, wallahu ladzi la ilaha illa huwa. Jadi 100 nama. Demikian juga di dalam kitab Injil ada 300 nama, dalam kitab Jabur ada 300 nama Allah, di dalam kitab Taurat ada 300 nama Allah, di 4 kitab ada 1000 nama Allah. Jadi Allah itu katanya punya nama 3000 nama. Yang 1000 nama di 4 kitab Al-Quran, Injil, Taurat, dan Jabur. Ya, Al-Quran, Injil, Taurat, dan Jabur itu 1000 nama. Terus Allah memberitahukan 1000 nama lagi kepada nabi-nabi yang lain, yang jumlah nabinya 124.000 nabi, 313 rasul, dan 25 nabi. Jadi 1000 nama. Yang 1000 nama lagi diberitahukan kepada malaikat, seluruh malaikat, dari awal Allah menciptakan malaikat sampai akhir menciptakan malaikat. Itulah Allah menciptakan ilmu 3000 nama Allah. Jadi seluruh kekuasaan hidup manusia itu Allah lah yang menciptakannya dan memberikan ilmunya. Apalagi perbahasan dunia yang saat ini lebih dari 7.000 bahasa. Demikian juga aksara dunia lebih mencapai 1000 aksara. Jadi kita harus ikut memberdayakannya secara baik, yaitu menganut adinul iman Islam ihsan, yaitu agama adin, sesuatu yang harus ditaati, tidak, yaitu gak kacau, al iman itu kepercayaan, al Islam kepatuhan kesetiaan, al iman kepercayaan, al Islam kepatuhan kesetiaan, dan di al iman kepercayaan, di al Islam kepatuhan kesetiaan itu menuju al ihsan kebaikan, jalan yang segalanya baik.
Demikianlah kata-kata dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.